warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Baby dari Santi. Hari ini aku akan bawa kalian ke laundryan aku yang ada di jalan Jaya. Dulu emang semua di rumah, datang ke rumah, kerjakan di rumah dan jalan di rumah. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang aku alhamdulillah udah bisa kontrak kios walaupun kecil-kecilan. Jadi semua datang ke laundry, pekerjaannya tetap di rumah. Setelah dari laundry dikumpulkan, aku bawa ke rumah, aku ampun, dikerjain di sini, diselesaikan, di packing sampai rapi. Setelah itu baru dibawa ke laundry ke sana. Aku mulai kontrak kios itu sekitar jalan 3 bulan atau 4 bulan aku usaha di rumah. Aku beraniin setelah aku kumpul sama 4 bulan, aku bisa kontrak kios. Itu pun dalam setahun teman-teman, aku kontrak kios itu pertama aku kontrak 6 bulan dulu. Aku bilang ke bapak kontrakannya, kalau misalnya 6 bulan dulu boleh nggak Pak, karena aku kan ini usaha baru, aku nggak tahu apa jalan apa enggak. Tapi alhamdulillah bapak kontrakannya ngasih aku kontrak 6 bulan dulu. Aku ingat banget waktu baru-baru itu aku nggak punya modal guys, aku cuman punya modal mesin cuci yang ada di rumah yang biasa aku buat cuci sehari-hari. Aku cuma punya modal itu, terus aku cuma nambah beli setrikaan uap. Kenapa aku pakai setrikaan uap? Karena kalau pakai setrikaan listrik itu mahal biaya produksinya. Apalagi dengan listrik kita yang sekarang harganya melambung tinggi, itu nggak bakal bisa kecukup dengan harga laundry yang cuma 7.000 per kilo untuk cuci setrika dan 4.000 rupiah untuk jasa setrika aja. Pertama-tama aku kerjain semua sendiri guys. Aku ambil dari rumah orang, aku bawa ke rumah aku cuci, aku kerjain sendiri, semuanya sendiri, packing pun aku kerjain sendiri. Tapi alhamdulillah kesini karena mulai jalan ya usahanya, jadi aku mulai cari orang-orang yang bisa bantu aku untuk ngegosok. Ada 2 orang, itu tetangga-tetangga aku guys, jadi aku mempekerjakan mereka tetangga-tetangga aku yang nganggur, biar mereka ada penghasilan juga. Ibu-ibu yang daripada gibah ngomongin orang, mendingan ngegosok di rumah aku. Per 1 kilonya aku kasih upah 1.000. 1 kilo itu nggak banyak sih guys, kalau lepis sekitar 3 atau 4 potong, kalau kaos itu sekitar 10 potong lah. Nah setelah mulai rame di rumah, udah rame lah, udah mulai banyak, aku sewa kios. Hari ini aku akan ajak kalian main ke kios aku di sana biar kita lihat gimana. Jangan lupa terus ikutin aku, ayo kita ke kios aku, ayo kita jalan yuk. Hai, aku udah sampai. Tetap ya, kita harus protokol. Ini kios aku yang aku kontrak 6 bulan yang lalu, jadi belum setahun. Sekarang udah setahun. Setahun ya, setahun berarti udah habis setahun. Jadi tempat displaynya, ini display pakaian semua. Terus ada karpet juga. Ini aku sediain showcase guys. Ini karena kadang-kadang ada yang lagi laundry, ada yang di rumah, ada banyak minuman di sini. Ada jamu aku juga, ada jahe merahnya juga, semua ada di sini. Selanjutnya aku mau berbagi cerita bagaimana SOP di laundry kiloan. Sebenarnya aku juga belum paham banget sih, karena aku kan baru ya di laundry ini. Aku baru jalan 1 tahun. Bulan Maret ini nanti baru jalan 1 tahun. Tapi berdasarkan pengalaman 1 tahun itu, aku udah bisa bagi-bagi cerita nih sama kalian, buat inspirasi aja. Siapa tahu kalian ada yang mau buka usaha, apapun itu usaha laundry ke, dagang ke, apa ke, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk
bilang aduh aku nggak bisa, aku nggak ada modal. Jangan ya, kita harus berani, kita harus berani, harus memulainya. Langkah pertama itu biasanya orang datang ke laundry Kidata bawa pakaian kotor. Nah itu kita timbang, kita jumlahnya harus kita hitung, timbangannya juga harus kita akuratkan berapa kilo, jumlah pakaiannya berapa kilo. Itu pengalaman aku ya, pengalaman aku yang aku terapkan di laundry aku. Dihitung jumlahnya berapa, terus nanti ditanya apakah dia mau yang biasa, apa dia mau pakai yang kilat atau dia mau ekspres. Kalau di laundry aku biasanya kalau yang paket biasa itu pengambilannya 2 sampai 3 hari. Kalau yang 3 sampai 4 hari ya 2, 3 sampai 4 hari tergantung banyaknya laundry yang di tempat aku. Tapi kalau dia ekspres aku pastikan 2 hari dia udah bisa ambil. Nah kalau yang kilat itu sehari udah bisa ambil. Kalau yang laundry paket biasa itu 7.000 1 kilonya. Di laundryan aku terapin juga ada minimal ordernya itu 3 kilo. Minimal ordernya itu 3 kilo. Jadi walaupun cucian yang di bawah 3 kilo tetap akan dihitung 3 kilo. Kalau yang ekspres itu 10.000 1 kilonya. Kalau yang kilat itu 15.000 1 kilonya. Nah, setelah datang, ditimbang, dihitung. Nah, setelah itu kan dibawa ke rumah. Sampai di rumah aku itu mulai proses pengerjaannya, pencuciannya. Karena kalau mau dikerjain di sini tempatnya sempit, satu, terus airnya juga di sini sedikit, susah jadinya. Jadi di sini hanya tempat display doang, tempat datang, tempat simpan, dan tempat buat kalau udah jadi begini di display. Yang kedua itu yang pertama itu proses pencucian. Saat cuci itu kita harus pilih-pilih dulu mana yang kotor banget, mana yang nggak seberapa kotor, itu dipisahkan. Karena kalau yang kotor banget biasanya aku sikat dulu, karena kalau digiling di mesin cuci nggak akan langsung bersih. Nah kalau yang nggak terlalu kotor itu langsung digiling. Nah terus aku juga biasanya liatin tuh mana nih baju-baju yang warnanya cerah-cerah, itu ada kemungkinan luntur, apalagi kalau orangnya nggak bilang itu luntur. Tapi kadang-kadang aku juga ini sih suka keselip aja, ada aja tuh yang luntur, yang kecampur. Nah itu kalau udah ketemu begitu tuh aduh, aku harus konsultasi ke para suhu. Ada aku ikut grup laundry, ada 2 grup laundry yang aku ikutin. Situ itu mereka grup laundry yang udah pinter-pinter banget, yang udah besar-besar laundrynya. Kalau aku ini masih laundry kecil-kecilan. Yang pencucian ya. Nah setelah dicuci itu biasanya aku sebagian kalau cuaca cerah ya dijemur, karena alhamdulillah kebenaran walaupun di kompleks aku itu rumahnya di pojok, di hub, jadi aku ada tanah lebih. Selain aku di pojok, di belakang rumah aku tuh kebenaran rumah kosong, jadi bisa dipakai buat jemuran. Sebagian dijemur, tapi kalau misalnya cuacanya mendung ya harus pakai dryer. Tapi jarang sih, kecuali seperti saat ini ya musim hujan, itu dryer wah itu alat tempur banget buat laundry. Kalau nggak ada dryer susah juga, gimana baju mau kering gitu. Sebagian dijemur, sebagian di dryer ya. Nah setelah dijemur itu, oh ya untuk proses dryer ini harus hati-hati ya ibu-ibu, karena nggak semua baju itu bisa masuk ke dryer. Ada juga baju-baju yang bahan kayak jaket parasut, jilbab tipis-tipis, itu nggak bisa masuk di dryer. Aku dapat ilmu ini dari Pak Amar itu senior banget masalah perlaundryan. Dulu aku beli dryer juga di dia, jadi waktu pengoperasionalan sama dia dikasih tahu. Udah gitu setelah proses pengeringan barulah penyetrikaan. Nah untuk penyetrikaan ini harus hati-hati, harus rapi. Biasanya kalau untuk para penyetrika yang baru bisa itu harus pakai cetakan. Dia kayak cetakannya itu terbuat dari kayak ini loh, kardus minuman air mineral itu. Segininya itu dipotong dengan ukuran yang udah ada standarnya ya. Itu dipakai buat mereka yang baru bisa nyetrika, dengan tujuan
kalau pakai cetakan nanti kan hasilnya rapi, packingannya rapi. Kalau aku juga nggak juga sih, kalau di laundry aku nggak pakai cetakan karena pada nggak mau, tapi tetap rapi ya kayak di belakang ini, tapi tidak serapi laundry yang udah besar kali ya, karena emang masih belajar. Udah gitu, yang ketiga itu proses packing. Sebelum packing itu biasanya didiamin dulu, karena kan aku pakainya setrika uap. Kalau setrika uap itu kan dia mengandung air, jadi pakaian setelah disetrika itu akan mengandung uap, jadi harus didiemin kurang lebih, kalau aku biasanya sih 5-6 jam lah, itu baru boleh di packing. Soalnya kalau nggak diemin dulu nanti pas di packing dia ngembun, dan itu kalau dimasukin plastik ngembun bau, jadi bajunya bau apek. Nah setelah didiamkan 5-6 jam baru kita packing, kita susun sambil disemprot parfumnya itu kalau aku saranin sih pakai parfumnya yang premium supaya baunya wanginya awet. Apalagi kayak aku ini laundry baru, jadi pengennya kasih yang bagus dulu lah gitu kita, karena kita kan masih cari pelanggan. Kecuali kalau nanti mungkin udah cari pelanggan mungkin, tapi tetap sih aku nggak mau ganti parfum, aku pakai parfum. Aku ada direkomendasiin parfum yang wanginya wangi sakura sih. Wangi sakura itu banyak yang suka katanya, dan alhamdulillah itu semua pelanggan aku suka banget wangi sakura, parfum sakura. Nah pada saat setelah di packing itu baru dari rumah dibawa ke sini dan di display di sini seperti ini semua teman-teman, display begini. Nah untuk supaya memudahkan saat ada konsumen yang datang mau ngambil laundry, biasanya aku tulisin tuh nama-nama mereka, siapa si A, si B, si C yang laundry. Jadi waktu mereka ngambil laundry itu aku tinggal ambil aja siapa aja itu yang nama-nama yang udah ada di situ. Nah aku mau cerita pahit manisnya buka laundry selama 1 tahun ini ya. Kalau cerita manisnya ya oke lah, senang, dapat uang gitu ya, terus dapat banyak pelanggan. Pahitnya juga banyak. Pahitnya itu sedihnya kalau udah dikomplain. Aku mau cerita, beberapa bulan kemarin aku dikomplain sama orang. Jadi dia itu setrika baju. Katanya baju anaknya itu baru 2 pasang, dan ternyata cuma ada 1. Aku udah bilang begini, Bu, coba dicek lagi, takutnya ada di baju lemari ibu, soalnya itu udah sesuai dengan hitungan. Oh dia tetap kekeh, nggak ada ya Bu, itu baju baru saya beli, katanya itu anak saya 2, saya beliin satu-satu, tapi bajunya nggak ada. Terus dia langsung kirim foto bajunya, ini saya bajunya beli di Shopee, harganya sekian, ini mahal Bu. Terus saya akhirnya oh ya udah Ibu, nanti kita cari deh di Shopee gitu. Nanti saya cari bajunya di Shopee, nanti kalau misalnya udah ada nanti saya kirim ke Ibu. Terus saya order tuh, karena saya kekeh kan, dia kekeh bajunya itu nggak ada, katanya hilang di laundry. Saya orderin, jadi saya pesan ke Shopee. Datanglah baju itu nggak lama, 3-4 hari. Dia WA saya dengan santainya, Ibu mohon maaf ini bajunya ketimpa di tumpukan baju-baju dewasa. Terus dia enak banget ya, kadang-kadang saya mikirnya pun enak banget, tinggal ngomong minta maaf, udah ngotot-ngotot. Terus pokoknya baju nggak ada di rumah itu yang disalahin laundry selalu salah gitu. Cuman ya udah nggak apa-apa. Oh ya Ibu, saya tetap saya balas dengan baik-baik. Oh ya Ibu, nggak apa-apa, mungkin ini baju nanti bisa saya kasih buat anak saya gitu. Cuman saya agak sebenarnya waktu dia komplain itu dia ngotot-ngotot baju baru, jadi seolah-olah dia menuduh kami ini telah menghilangkan bajunya. Itu yang pertama. Yang kedua juga pernah ada juga yang komplain baju hilang. Baju anaknya, katanya dia itu sebenarnya kalau laundry tidak pernah ada baju anak-anak, cuman ada 1-2. Nah hari itu juga kan semua yang datang sudah dihitung di sini, dihitung dan dicek, udah dihitung, waktu di packing juga sesuai dengan hitungan, tapi dia kekeh baju anaknya itu ada di sini.
hilang di sini baju koko warna merah saya ingat juga. Udah gitu akhirnya dicari, akhirnya baju itu ketemu baju itu, dan dia WA saya, ibu mohon maaf ini bajunya ketemu. Tapi memang ada juga beberapa kasus yang bajunya itu tertukar di laundry, karena itu awal-awal banget ya, karena kita belum tahu SOP-nya seperti apa. Tapi semakin kesini kita semakin belajar dari pengalaman bagaimana harus menjaga barang-barang konsumen supaya tidak tertukar, bagaimana harus hati-hati, karena kita ini sifatnya, kita adalah jasa, yang dipakai orang adalah jasa kita bukan jualan produk ya ibu-ibu, jadi kita harus menjaga kualitas kita. Terus nama Farah Laundry ini aku ambil dari nama anak aku yang ketiga. Namanya Farah, jadi aku ambil dari nama dia, aku simpen di sini namanya Farah Laundry. Alhamdulillah sekarang pelanggan Farah Laundry udah mulai banyak, walaupun baru 1 tahun, dan aku masih dalam proses belajar. Kemarin sebelum ada COVID masih bisa sering ikut seminar, ketemu sama para suhu laundry yang sudah besar. Untuk saat ini ya karena ada COVID jadi belum pernah ada pertemuan apa-apa, jadi belajarnya ya suka lihat-lihat di grup, misalnya belajar cara menghilangkan noda. Sebenarnya tempat aku ini banyak juga sih yang kadang mau cuci helm, mau cuci sepatu, tapi aku belum punya ilmunya, karena aku nggak berani kalau belum punya ilmunya, mau buka itu aku nggak berani. Artinya begini, kita memang harus tekad dan niat yang kuat, tapi kita juga harus punya bekal ilmu. Nggak bisa cuman kita aku terima tapi kita nggak bisa ilmu, nggak bisa juga. Oke, sekian dulu ya cerita aku tentang usaha laundry aku yang baru mulai aku rintis 1 tahun ini. Besok aku akan bikin video gimana di rumah waktu proses pengerjaannya, dari pencucian, pengeringan sampai packing. Oke. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya buat mendukung aku di channelku ini. Jangan lupa ya subscribe, like, and comment-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.